Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini pembahasan kita masih membahas Kitabul Adab, buku atau karya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Dan adapun pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah adab tatkala menerima tamu. Setiap kita pasti pernah ada tamu yang datang, atau bahkan kita ini pernah menjadi tamu. Tentunya ketika kita melakukan hal itu, kita harus tahu adab-adab yang seharusnya dipenuhi, baik ketika kita itu menerima tamu ataupun ketika kita ini menjadi tamu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tersinggung atau dan lain sebagainya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah adab-adab tatkala kita menerima tamu. Kalau seandainya ada tamu datang ke rumah, apa saja yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ada tamu masuk, persilahkan masuk. Dan tamu ketika mau masuk ke dalam rumah seseorang, tidak boleh masuk tanpa seizin pemilik rumah. Minimal pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetok pintu. Dan posisi mengetok pintu tidak boleh tepat berada di depan pintu, sehingga ketika langsung dibuka oleh tuan rumah maka kelihatan isi rumah. Itu tidak boleh. Tetapi apa? Harus di samping. Seandainya pintu di sini, maka saya membelakangi, ketok. Assalamualaikum, ucapkan salam 3 kali. Kalaupun tidak dijawab, ucapkan yang kedua, Assalamualaikum. Tidak dijawab lagi, Assalamualaikum. Tidak dijawab, pulang. Tidak boleh dilanjutkan lebih dari 3, kecuali memang ada uzur yang memang harus disampaikan, dan kalau tidak disampaikan bisa bahaya dan lain sebagainya. Jadi kita membelakangi pintu. Misalkan pintu ada di sebelah sini, saya berdiri di sini, kita ketok. Baru ketika dibuka, mempersilahkan masuk tuan rumah, baru kita berbalik masuk ke dalam. Dan kita sebagai tuan rumah, yang pertama kita lakukan, persilahkan masuk tamunya. Kemudian yang kedua, ketika tamu sudah masuk ke dalam rumah kita, maka tentukan tempat duduknya. Jadi yang menentukan tempat duduk adalah tuan rumah. Silahkan, yang ditunjuk oleh tuan rumah, maka tamu harus duduk di situ. Tidak boleh langsung asal masuk tanpa salam, langsung duduk, kaki diangkat, ngerokok. Bes. Nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kok harus mengikuti petunjuk dari tuan rumah? Karena khawatir kalau misalkan duduk di tempat yang kita inginkan, khawatir ada sesuatu yang sebenarnya tuan rumah tidak ingin dilihat. Makanya tuan rumah nunjuk di sini, kita duduk. Dan kita tidak boleh duduk sebelum diperintah duduk. Jangan langsung anggap rumah sendiri, tidur mandi di situ, terus di kamarnya juga tidur. Tidak boleh seperti itu. Langsung masuk kamar, buka pintu, nggak boleh. Yang ketiga adalah, sebagai tuan rumah, kalau kita sudah membuka pintu, sebenarnya kita nggak membuka pintu pun nggak apa-apa. Seandainya kita tidak berkenan untuk menerima tamu, ya sudah, nggak usah dibukakan pintunya. Tetapi kalau tuan rumah sudah membukakan pintu, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan hidangan. Dan tidak boleh memaksakan diri untuk menyiapkan hidangan yang besar. Seadanya, apa yang ada di rumah disiapkan. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan untuk menyiapkan hidangan yang besar, maka nanti kita itu akan malas menerima tamu. Ada tamu, aduh, nyiapkan hidangan lagi. Akhirnya seperti itu. Kalau kita menerima tamu ya seadanya, yang ada aqua keluarkan, yang ada yang cuma makanan kacang keluarkan. Wes, malah rumah kita itu akan terbuka. Mau berapapun tamu yang datang, kita akan terima. Makanya disebutkan dalam hadis, la takallafu lidhaif, janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan pada tamu, fatabghaduhu, maka akan menyebabkan kalian membenci kedatangan tamu. Kalau kita memaksakan diri untuk menyiapkan hidangan yang berat, jadinya waduh males. Sama ketika kita ngaji, karena di satu rumah menyiapkan hidangannya makanan sangat besar, akhirnya orang yang pingin ketempatan ngaji, waduh gak mampu sungkan. Makanya kalau bisa air putih, niatkan kita ngaji ini untuk apa? Untuk mencari ilmu. Makanannya makanan rohani, jangan ngarep makanan ini makanan itu. Sehingga apa? Ya akhirnya karena melihat satu rumah itu menyiapkan hidangan yang sangat besar, yang lain ditawari ngaji ya, aduh belum siap besar, pasti seperti itu. Sama ketika tamu. Tapi kalau kita seadanya, wes terbuka.
Disebutkan di sini fa innahu man abghadad dhaif faqad abghadallah. Padahal kalau kita ini membenci tamu, maka kita itu artinya membenci Allah. Wa man abghadallah abghadahullah. Siapa yang membenci Allah, maka Allah akan benci kepada orang itu. Nah, ada sebuah faedah dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, sebagian dari akhlak salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak memaksa dirinya untuk memberi hidangan kepada para tamunya, jadi seadanya. Oleh karena itu pintu rumah mereka selalu terbuka untuk para tamu, dan selalu bangga ketika kedatangan tamu kapanpun mereka datang, karena memang kebiasaannya yang enggak repot-repot karpet dewe, wis apa yang ada disiapkan. Pak Herman misalnya adanya cuma rokok, siapkan rokok, ya, gitu. Pak Freddy misalnya bertamu ke Pak Herman, bukan minta ada rokok, bukan, terserah Pak Herman mau ngasih rokok atau bungkusnya saja nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi faedah dari Al-Imam Ya'qub Al-Khuraimi. Aku tersenyum kepada tamuku sebelum dia turun dari kendaraannya, penghormatan dari tempat yang melegakan, dan bukanlah merupakan suatu penghormatan untuk tamu dengan hidangan yang banyak, akan tetapi wajah yang dermawan itulah hidangan yang banyak. Jadi penghormatan kepada tamu terbesar itu bukan hidangan yang besar, tetapi kita senyum ketika tamu itu keluar dari kendaraan, itu adalah penghormatan terbesar. Kalau kita misalnya jadi tamu, wis keluar dari pintu rumah, tuan rumahnya senyum, seneng enggak kira-kira? Seneng. Baru buka pintu wis cemberut, gak bisa, itu sudah bukan hidangan. Itu mau dikasih hidangan yang bermacam-macam gak bisa. Atau suaminya senyum tapi masuk ke rumah, ke dalam, istrinya nutup pintu, dor, wah gak enak makan. Nah, makanya katanya Al-Imam Ya'qub Al-Khuraimi, senyuman itu sudah hidangan terbesar bagi tamu. Bahkan ada lagi faedah dari sebagian ulama, yasta'nisu dhaif fi abyatina abada falaysa ya'lamu khalqun ayyuna dhaif. Tamu merasa senang di rumah kami selama-lamanya, sampai orang lain tidak dapat membedakan manakah di antara kami yang kedudukannya sebagai tamu. Saking apanya? Ya karena menghormati tamu, dan juga ya seadanya, tamu juga merasa enak karena dihormati, dimuliakan. Akhirnya ya wes, orang-orang seandainya melihat ini yang tamu yang mana, nggak tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat adalah mempersilahkan kepada tamu untuk memakan hidangan. Setelah kita menyiapkan hidangan, jangan cuma disiapkan saja, apalagi masih dalam keadaan tertutup, langsung dibuka langsung, monggo silahkan. Seandainya hidangannya itu banyak, tetap kita itu merendah, mohon maaf saya hanya bisa menyediakan ini, bukan malah gaya, gak sombong ya, ini tadi saya dapat dari ini. Gak boleh, gak sombong, itu namanya sombong. Mohon maaf saya hanya bisa menyediakan ini, monggo gitu. Meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangannya yang telah disajikan hanya sedikit meskipun sebenarnya banyak. Ini yang kelima. Dan yang keenam, mendahulukan tamu yang tua atau alim. Jadi kalau ada orang tua, misalnya ada yang paling tua, oh ini Pak Munas, dikasih, monggo Pak Munas, kalau perlu disuapin. Wah, ya. Biar lebih romantis ya. Betul. Kalau nggak ada yang lebih tua, yang paling alim, monggo dipersilahkan terlebih dahulu. Itu adalah adab ketika menerima tamu. Yang paling alim didahulukan terlebih dahulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah saja memuliakan orang yang beriman dan orang yang berilmu, apalagi kita tamunya Habib, Kiai, langsung didahulukan dulu, dipersilahkan dulu, minumannya disiapkan dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika izin pulang. Ketika tamu izin pulang, kita antar sampai keluar, bukan kita malah tetap di ruang tamu, tak pulang ya, yo wes sana, pulang karena datang ini kayak jelangkung itu, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jangan seperti itu, diantar ya. Makanya saya kalau misalkan
ada tamu datang ke rumah, saya pasti ikut keluar. Sampai muter tak dadai gini. Sampai pulang. Ya karena memang itu adabnya seperti itu. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis, inna minas sunnati ay yakhrujar rajulu ma'a dhaifi ila babid dar. Termasuk dalam hukum sunnah yaitu hendaklah seorang lelaki menemani tamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumah, diantar sampai balik baru kita masuk. Yang kedelapan, tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan atau ucapan. Ketika ngobrol itu jangan nyinggung atau ngasih kode-kode sehingga dia merasa tersinggung, tidak boleh. Ya harus obrolan harus yang baik-baik. Yang kesembilan, berjabat tangan dengan tamu jika satu jenis. Kalau laki-laki jabat tangan, cipika-cipiki. Jangan malah kebalikan, Pak Herman langsung istrinya langsung diambil duluan, cipika-cipika nggak boleh. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, berjabat tangan. Kecuali corona, ya. Kalau corona sekarang sudah beda. Salaman itu malah kurang ajar. Kan gitu. Yang ke-10, berdiri ketika menerima tamu. Kalau menerima tamu, jangan sambil duduk. Ya masuk. Enggak, berdiri. Ayo masuk, dipersilakan. Sehingga tamu ketika datang itu merasa nyaman, merasa dianggap gitu loh. Anggap rumah sendiri. Tamu yang nggak punya sopan santun langsung tidur. Gara-gara nyuruh nganggap rumah sendiri itu. Yang ke-11, menyambut dengan rasa gembira. Ada sebuah faedah di sini disebutkan, pada suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib menangis. Kemudian beliau ditanya, "Mengapa engkau menangis wahai imam?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Telah berlalu seminggu namun tidak ada tamu yang datang ke rumahku." Sayyidina Ali sedih. Sayyidina Ali menangis karena 1 minggu gak ada tamu yang datang sama sekali. Nah sekarang pertanyaannya, di rumah kita sudah berapa bulan yang lalu tamu terakhir masuk rumah kita? Sebulanan Ustaz, kayaknya gak pernah ada tamu Ustaz. Wah harus sedih. Sayyidina Ali lo nangis. Tamu itu kalau datang, dosa-dosa kita dibawa. Bukan berarti dosa kita diambil sama tamu, enak berarti. Enggak, dosa kita itu ikut dengan perginya tamu. Itu disebutkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Meskipun tamunya itu aja. Misalkan Pak Jumari, tamunya Pak Freddy terus. Gak apa-apa. Pak Herman, tamunya Pak Freddy terus. Gak apa-apa. Meskipun tamunya itu aja, tetap harus dihargai. Nah, yang ke-12, menyuapi sang tamu ketika menghidangkan makanan. Wah, ternyata disebutkan, suapin. Ya biar romantis gitu loh. Ya kalau misalnya risih ya jangan. Ayo dah, ini sunnah nggak? Jangan. Minimal dibukakan. Ayo monggo. Dipersilahkan minimal. Nasinya dibawakan, makanannya dibukakan. Jangan pas disuapin semuanya, istri-istrinya, anak-anaknya disuapin, ya kurang ajar namanya ya. Repot kalau kayak gitu, itu angel. Angel wis. Yang ke-13, meyakini bahwa mereka tamu yang datang itu hanya makan rezeki mereka dan tidak mengurangi rezeki kita. Jadi harus kita yakini, jangan sampai ada keyakinan dalam hati, waduh ada tamu lagi, habis lagi makanan saya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Harus kita yakini bahwa tamu yang datang itu ya memang ya makan rezekinya mereka yang Allah titipkan kepada kita. Disebutkan di dalam hadis, ad-dhaif ya'ti birizqihi. Tamu itu datang dengan rizkinya. Wa yartahilu bidzunubil qaum, pergi membawa dosa-dosa tuan rumah. Wa yumahhisu anhum dzunubahum, dan membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau tamu sudah pulang, kita harus senang. Kenapa? Ada tamu datang, kita harus senang. Kenapa? Karena dosa-dosa kita nanti akan dibawa ikut pulang. Kalau dalam kitab Wasiyatul Mustafa, dosa-dosa yang dibawa pulang oleh tamu nanti akan dibuang ke laut. Nah, nanti akan dibahas berikutnya kitab Wasiyatul Mustafa. Yang ke-14,
menghormati tamu yang dikenal dan juga yang tidak dikenal. Yang dikenal kita hargai, kita muliakan. Yang tidak kenal, tidak dikenal, dimuliakan juga. Bukan hanya yang dikenal. Di sini disebutkan man akrama daifan ya'rifuhu faka'annama akrama Rasulullah. Barang siapa yang menghormati tamu yang dikenal, maka seakan-akan dia itu menghormati Rasulullah. Wa man akrama daifan la ya'rifuhu, dan barang siapa yang menghormati tamu yang tidak dikenal, faka'annama akramallah, maka seakan-akan dia itu menghormati Allah. Ini kalam dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi kalau yang dikenal seakan-akan menghargai Rasulullah. Kalau yang tidak dikenal kita muliakan, itu seakan-akan kita menghargai Allah. Kan jarang, malah kita curiga, ini apa ini? Nah. Yang ke-15, meyakini bahwa hidangan yang dihidangkan dapat menjadi pembebas pemilik rumah dari azab neraka. Jadi apa yang kita hidangkan kepada tamu itu jadi pembebas tuan rumah dari azab neraka. Disebutkan dalam hadis, man dzabaha li dhaifihi dzabihatan, barang siapa yang menyembelih hewan untuk dihidangkan kepada tamunya, kanat lahu fidaan minan nar, maka hewan yang disembelih itu akan menjadi penangkal baginya dari api neraka. Jadi apa yang kita sediakan untuk tamu itu jadi penangkal nanti untuk api neraka. Dan yang ke-16, meyakini bahwa para malaikat selalu mendoakan selama hidangan dihidangkan. Jadi selama hidangan yang kita berikan kepada tamu kita hidangkan, malaikat itu memohonkan ampun. Ya Rob, ampunilah si fulan. Ya Rob, ampunilah si fulan. Itu keutamaan dari memuliakan tamu. Bahkan kalau ada tamu, tamu itu minimal, maksimal bisa bertamu selama berapa hari? Selama 3 hari harus kita muliakan. Selama 3 hari harus kita muliakan. Mungkin di hari pertama makanannya spesial. Hari yang kedua ya kembali lagi ke makanan biasanya. Kalau misalnya jengkol ya jengkol, tempe ya tempe. Hari ketiga ya makanan seperti biasa. Yang penting tetap dimuliakan. Hari keempat, kalau kita masih memuliakan, itu menjadi sedekah bagi kita. Kalau kita mau ngusir boleh, Pak, sudah 4 hari, monggo pulang. Ya pindah. Habis dari Pak Herman pindah ke Pak Jumari 3 hari. Habis dari Pak Jumari pindah ke Pak Imron. Ini bisa kan? Jadi makan gratis. Makan gratis, gak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu adab ketika menerima tamu. Nah sekarang adab-adab bagi sang tamu. Jadi harus fair. Bukan hanya bagi yang menerima tamu saja, tamu juga harus punya adab. Yang pertama, mengucapkan salam bagi tamu 3 kali. Seperti yang saya sebutkan tadi, Assalamualaikum. Kalau langsung dijawab, wes lanjut. Kalau sampai 3 kali tidak dijawab, kita pulang. Begitu juga yang zaman sekarang ini, telepon. Kalau sudah ditelepon 3 kali masih tidak diangkat, jangan ditelepon lagi. Sudah selesai, telepon berikutnya 1 menit kemudian, ya sama aja. Ya 1 jam berikutnya. Ya. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, ketika akan pulang meminta izin. Pak, saya pulang dulu. Jangan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Ngerokok habis ngilang. Gak boleh, gak sopan itu, tamu kurang ajar. Kalau datang lagi kok perlu dicolok mata ya, wajah. Gak bener kayak gitu. Yang ketiga, tamu tidak duduk di depan pintu kamar khusus untuk kaum perempuan. Makanya tadi saya bilang, tamu harus duduk sesuai dengan yang ditunjuk oleh tuan rumah. Monggo silakan duduk. Duduk di situ. Bukan malah, wah enak di sini, ada kursi goyang langsung duduk. Gak boleh. Ada kursi sofa langsung duduk. Itu juga gak boleh. Dan tidak selalu memandang ke arah tempat keluarnya makanan, melihat dapur terus, itu gak boleh juga. Gak boleh. Penerima tamu juga harus seperti itu. Kalau mau menyiapkan hidangan, jangan teriak, siapkan bakso ya, jangan. Itu risih itu kepada tamu. Secara sembunyi-sembunyi, tiba-tiba langsung keluar gitu. Nah, ya, si tamu
Jangan ngelirik-ngelirik terus ke tempat makanan, itu juga di luar adab. Yang kelima, dianjurkan bagi tamu untuk mendoakan pemilik rumah ketika selesai makan. Jadi ketika menyicipi hidangannya, Masya Allah, mudah-mudahan rezekimu lancar, gitu. Mudah-mudahan kamu hajat-hajatnya dikabulkan, doakan. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah, mudah-mudahan istiqomah sholat. Jangan, malah tersinggung ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Lah emangnya saya kenapa? Kan malah gitu Pak Herman. Mudah-mudahan rezekinya lancar, gitu loh. Mudah-mudahan apa? Pokoknya yang doa yang baik-baik. Yang keenam, sang tamu meminta izin untuk pulang jika makanan dan minuman dihidangkan telah dimakan atau sudah habis. Tamu harus sadar, kalau sudah dihidangkan, sudah makan, habis, jangan ngajak ngomong lagi sesi kedua, panjang lagi. Sudah, kalau sudah habis, waduh sudah habis, doakan, setelah doakan pamit pulang. Yang tentunya ya kan sudah disampaikan maksud-maksudnya itu. Yang ketujuh, sang tamu tidak duduk lebih dari 3 hari kecuali dengan ridho pemilik rumah. Jadi maksimal 3 hari kita harus melayani tamu itu. Hari pertama spesial, hari kedua bolehlah. Kalau kita hari kedua, hari ketiga juga spesial, itu bagus. Kalau hari pertama saja nggak apa-apa, ya sudah kasih tempat nginap, nggak apa-apa. Tapi kalau hari keempat, nah itu seperti tadi itu, boleh disampaikan, silahkan pulang, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab.